Bang Yos ya, baru ya? Baru itu awal-awalnya setelah kita beralih jadi asisten pelatih, baru The Jack itu muncul. Karena di 2002-2003 man, saya pegang Persija waktu itu kan, manajer kan. Itu sudah zaman Bung Ropan pernah pegang Persija. Manajer boy. Manajer. Sama Pak Erick Thohir. Nah kita kan Pak Ahmadin Ahmad. Pak Ahmadin ya. Oke. Kita nggak fokus ke Persija sekarang. Betul. Tapi ini kan Desember, di akhir tahun nih Bung Ropan dan Bung Isman. Siap. Kita mau coba tarik ke belakang, mereview ya. Istilah orang kaleidoskop ya. Kaleidoskop timnas atau sepak bola kita dari awal 2024 Januari sampai Desember ini. Begitu banyak. Bung Ropan pasti punya catatan karena 2024 tuh paling sibuk. Iya. Ya kan? Timnas paling sibuk, paling banyak drama juga di situ. gembira sedih ya, gitu kan. 2024. Oleh karena itu nggak salah kalau malam hari ini Nusantara TV Sportcast-nya kita coba melihat dari bulan Januari sampai Desember ini, Bung. Apa yang Bung lihat dari perkembangan sepak bola kita? Saya pikir ya peningkatan yang luar biasa kalau bisa dilihat ya, ya untuk sepak bola kita. Kita mulai dari Januari ada Piala Asia di Qatar. Dan kita masuk ke 16 besar saat itu. Ya, walaupun orang bilang itu hanya satu kali menang, ada sana kan ada dibantu oleh tim lain, tapi nggak perlu. Tapi yang penting kita ada di 16 besar. Kalau lawan Australia waktu itu. Itu suatu langkah yang luar biasa. Artinya di era kepengurusan Pak Erik juga yang mungkin baru masuk setahun saat itu. Dan kita sudah bisa menciptakan. Dan pemain-pemain yang waktu itu datang belum ada Tom Hai, belum ada Jai Ises boy. Ragnar Oratmangun belum ada, Calvin Verdong belum ada. Martin Paes itu belum ada. Tapi kita sudah ada di sana. Marcelo dan kawan-kawan hanya ada di sana. Jadi suatu hal yang bagus. Kemudian kesininya di U23-nya di April saat itu kita juga bagus karena mereka yang bermain di Piala Asia ada Ivar Janner misalnya, Justin Hopnar itu bagus bermain di U23 termasuk Marcelino. Betul. Dan kita tidak ada yang menduga bisa mengalahkan Korea di perempat final dan melangkah sampai ke semifinal sebelum dihentikan oleh Uzbekistan. Hampir saja kita langsung lolos ke Paris kan, dan kita masih ikut playoff boy. Ini kan kaleidoskop yang kita bisa lihat. Kita playoff kalah sama Gini 1-0 saat itu. Nyaris kita bisa dalam pertandingan. Jadi prestasi saya pikir ikutin terus. Bagus kalau bisa melihat. Cuma terakhir memang di Desember ini kita di Piala AFF kan banyak yang itu ya oke lah nggak apa-apa tim U22. Tapi kalau melihat kita rangkaian tim futsal kita juara di ASEAN, tim putri kita juga juara. Jadi banyak yang tim U19 juga Piala AFF. Kita juara, jadi bagus lah kalau bisa lihat. U17 juga kita bagus. Jadi grafik dalam satu tahun ini untuk bisa lolos 4 tim ke putaran final Piala Asia itu nggak gampang, Isman. Ya kan? Betul. Kita tim senior kita udah pasti ke Piala Asia karena kita lolos ke ronde ketiga. Betul. Di Piala Dunia zona Asia. Itu kan otomatis. Satu-satunya wakil Asia Tenggara. Kalau kita ini flashback semua nih kan. Tim U23 kita tim apa? 20. Iya, U20. Kita lolos ke sini. Nanti kalau bermain di bulan Februari. Coach Indra Safri boy. Jadi bagus ada 4 ini. Kemudian Coach Nova juga kan? U7. Jadi susah untuk bisa dalam satu itu semua bisa lolos. Jadi kita harus apresiasi apa yang dicapai oleh kepengurusan PSSI saat ini. Termasuk dengan semua pelatih Nova, Coach Indra, STY juga. Jadi kita harus bisa memberikan suatu apresiasi buat mereka karena mereka yang membawa sepak bola kita ini lebih enak, lebih bergairah untuk saat ini. Penonton kan jarang kalau kita melihat stadion di GBK itu dipenuhi, bahkan lebih sudah 50-50 dengan ibu-ibu, wanita-wanita yang banyak. Biasa kan laki-laki semua dulu kan zaman jarang mana ada dulu ibu-ibu sekeluarga sampai anak kecil datang. Ini sekarang sudah menjadi tontonan yang bagus karena gairah sepak bola kita sedang naik, sedang bagus gitu loh, sedang enak. Jadi sehingga banyak yang bisa datang. Semoga ini terus dipertahankan. Ya, kita masih punya peluang untuk bisa lolos ke Piala Dunia, ke World Cup dengan 4 pertandingan sisa. Jadi selama 2024 ini saya pikir bagus, Boy. Iya. 2024. Bung Isman pasti memperhatikan lah ya. Betul. Bahkan dari sebelumnya melihat perkembangannya dari sisi permainan lah ya, overall ya kita melihat gaya sepak bola, sense sepak bola penonton tadi sudah disinggung. Bung Isman aja melihat ini positif apa enggak? Kembali saya melihat begini ya, semua pelatih pasti mempunyai filosofi masing-masing. Kan itu yang harus kita pahamin. Dan dia mempunyai filosofi itu, terus dia
desain dengan cara bermain game model dia. Filosofi dari Sintayong ini kalau saya amati dari dia di World Cup pada saat dia memegang Korea, bagaimana dia mengalahkan Jerman, terutama yang terakhir ya dia mengalahkan Jerman kan. Nah dia memang saya melihat penganut filosofi ya dia mengutamakan organisasi defense baru dia melakukan counter attack. Itu yang itu tergambar ya. Itu tergambar dari semua tim terutama di desain model yang tergambar di tim nasional yang dia buat di sini. Nah, itu tergambar ya. Itu kan itu haknya seorang pelatih. Tinggal bagaimana terus dia merevolusi semua, mendesain penuh improvisasi bahwa sepak bola itu kan selain defense ada menyerang. Nah, defense itu juga kapan defense di pertahanan di defending third atau di midfield third atau di attacking third. Nah, itu yang harus didesain. Nah, kemarin saya melihat perjalanan terus itu dia sudah mendesain dengan baik organisasinya, pertahanannya. Cuman memang ada pasti tidak semua pelatih perfect ya. Iya kan, tinggal bagaimana tim behind the team memberikan support, bagaimana nih mendesain pada saat transisi positif ke attacking. Nah, itulah yang harus didesain lebih atraktif, lebih kombinasinya lebih jelas dalam desain itu. Nah, itu yang saya melihat sedikit kekurangan di dalam tim nasional ini. Tetapi apapun itu, saya melihat ada perbaikan terutama pada saat melawan Arab Saudi. Ya itu kan kita pasca kalah dari Jepang. Pertama dari Cina, terus dengan Jepang, terus nah terus ada perubahan, ada mungkin desain mereka melalui psikologi treatmentnya itu juga sangat penting, psikologi treatment di dalam kepelatihan. Bagaimana pemain-pemain bisa up dari dua pasca kalah bisa up. Betul. Nah itu kan terus kita ikutin juga bahwa itu bisa dibuat pada saat melawan Arab Saudi. Jadi itu bukan perkara yang mudah bagi seorang pelatih. Betul, tidak mudah. Dua kekalahan yang menyakitkan ya. Betul. Lalu menghadapi tim yang bukan abal-abal seperti Arab Saudi. Tapi yang tadi bisa men-switch menjadi satu kekompakan tim, organisasi yang bagus dan kita unggul 2-0. Betul. Nah memang kan kelebihan juga selain peranan pelatih, peranan pemain. Kualitas pemain juga harus mendukung. Sebaik apapun pelatih kalau dia tidak didukung oleh kualitas pemain yang bagus juga akan sulit. Sama juga begitu. Ya kan saya ingat itu waktu Will Curver bicara waktu itu adalah the best coach, the best player. The best coach, the best player. Jadi kalau pelatih yang bagus dia bisa menciptakan pemain-pemain yang bagus. Terus ada lagi dia ngomong dulu bahwa kita jangan pernah menyalahkan pemain selama pelatih itu tidak bisa memperbaiki kesalahan itu, menjadikan pemain itu menjadi progres, berkembang. Nah, itu filosofi pelatih terdahulu. Nah, ini saya melihat pada saat melawan Arab itu bisa diperbaiki semua. Saya tidak itu semua peran dari tim teknis, pemain semua yang saya dengar juga di berita bahwa Jai mengumpulkan pemain-pemainnya, bagaimana dia sebagai leader, sebagai kapten, psikologi treatment dia buat. Nah itu nyata. Apalagi yang surprise menurut saya saat itu adalah Marcelino. Marcelino luar biasa main saat itu kan, padahal dia pemain yang tidak konsisten. Maklum pemain muda, kan muda. Tapi pada saat melawan Arab Saudi dia bermain luar biasa. Kan gitu, dia bisa lepas, dia bisa enjoy, semua pemain juga bisa enjoy. Nah itu kan appreciate juga kita buat tim teknis dan pemain dan juga dengan federasi. Berarti mereka bisa melakukan psikologi treatment keluar dari tekanan pasca dua kekalahan, terutama kekalahan melawan Cina. Itu kan yang targetnya kita harus mestinya kita menang. Itu sebenarnya kan itu apa yang pukulan terberat sebagai pemain maupun tim atau semua bahwa aduh bagaimana ngangkat, apalagi main lagi lawan Jepang kan kalah lagi kita kan. Itu kan tapi dengan leadershipnya seorang Jai Ijes dan mungkin di tim teknis Sintayong dan
teman-teman maupun di Kepelatihan, situ ada manajer tim semua ya. berkolaborasi. Ya kan? Kita hanya sebagai pengamat di luar hanya bisa melihat dari Apa yang ada di lapangan. apa yang ada di lapangan. Tapi behind the scene-nya betul, karena perlu kerja keras ya, yang seperti tadi. mentor-mentor saya bilang, Ya. seperti Coach Danur bilang bahwa pertandingan adalah cerminan dari latihan. Berarti kan dibuat itu, Iya. Didesain ya. didesain dengan baik pada saat itu yang terjadi saya melihat. Oke. Bung Ropan, Ya. kita kembali ke bulan Januari ya. Ya. Itu kan pengalaman yang luar biasa buat pemain. Seperti ya Marcelino, Rido, ada back kiri kita juga. Ada pertama Arhan banyak kan. Sayuri. Melawan Irak, melawan Jepang. Iya. Ya kan? Australia nanti di perempat. Di perempat ya. Ada Vietnam di situ. yang kita lawan terakhir ya. Kita bisa menang kan. Iya. Langsung Asnawi yang bikin gol penalti waktu itu. Jadi suatu pencapaian, satu prestasi yang bagus tentunya kalau melihat apa yang dilakukan oleh anak-anak di situ. Lah iya, kan kita bisa hadir lolos ke Qatar ke putaran final itu kan melalui juga dengan kualifikasi. Tidak langsung serta-merta ada di sana. Betul. Lewat kualifikasi juga kan rame berat karena kita harus bisa melewati Kuwait. Kuwait menjadi tuan rumah saat itu. Jordi Amat dan kawan-kawan, Ale Elkan Bagut ketika itu, dan akhirnya kita bisa menang. Iya. Nggak gampang menang di Kuwait yang sedang mengincar. Ada Jordan di sana kan. Iya. Dan kita hanya kalah 1-0. Jadi dari situ kita bisa naik sampai ke Qatar. Dan penampilan di sana luar biasa saya pikir. Ya. Saya tidak membayangkan bagaimana kalau ada Jaid saya sudah ada di sana. Ada Ragnar, Tom. Pada saat itu, tentunya kita akan lebih bagus buat main. Tapi pencapaian tanpa mereka tanpa pun, pencapaian sama mereka iya, itu kita harus lolos 16 Tanpa jempol. 16 tahun ya, menunggu ya untuk lolos ke babak 16 ke besar. 16 besar. Kan pernah ikut pra Piala Asia juga ya. Oh iya, mesti tanya ke Asman Itu juga. tahun 84. Oke, 84. nanti kita bahas setelah pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sportcast Nusantara TV.